Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang perilaku jujur dan menepati janji. Langsung saja. Pengertian jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Dan salah satu tanda-tanda orang munafik adalah berkata dusta, seperti hadis berikut ini. An Abi Hurairah an Nabi qala ayatul munafiqi thalathun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Jika ada orang-orang yang ketika dia berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, itu adalah tanda-tanda orang munafik. Setiap dia berjanji, walaupun itu tidak dalam poin penting, ya, walau hanya contoh saja ketika berjanji ingin pergi ke rumahnya teman, ingin mengerjakan tugas, nah ternyata dia tidak datang, nah itu sama saja dengan tidak menepati janjinya. Selanjutnya, jika diberi amanah dia berkhianat, dia tidak bisa dipercaya. Diberi amanah sama seseorang, dia tidak dapat menjaga amanahnya itu. Nah, itu adalah tanda-tanda orang munafik yang tidak jujur. Selanjutnya, hadis lain tentang kejujuran dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang senantiasa berperilaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka, dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan dalam hadis ini adalah bagi orang-orang yang mau jujur, itu akan membimbing dia ke dalam surganya Allah. Karena walaupun kita sholat semuanya, tapi sifat kita tidak jujur, itu sama saja kita berdusta. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkata benar dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab 33:70. Dijelaskan dalam Quran bahwasanya kita wajib bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Pengertian menepati janji. Nah, tadi sudah kita bahas tentang jujur. Hanya itu saja yang kita bahas tentang jujur. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya yaitu tentang menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang telah diucapkan kepada orang lain. Jadi tidak sama antara janji dan menepati janji. Kalau janji berarti kita bersedia atau sanggup. Kalau menepati janji, melaksanakan janji yang telah kita sanggupi. Nah, itu adalah menepati janji. Orang beriman pantang untuk mengingkari janji, karena itu sebagian dari tanda orang munafik. Orang yang beriman pasti pantang untuk mengingkari janjinya, walaupun hanya janji yang sudah saya contohkan tadi. Hadis tentang menepati janji dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang paling menunaikan janji.
janji. Ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melanggar janji dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasruna bi ahdillahi wa aymanihim zamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Ancaman bagi orang yang melanggar janji, tidak akan dilihat, artinya di sana tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah. Nah, ini azab yang paling pedih. Jadi jangan sampai kalian itu menyepelekan janji. Kalau kalian ditanya bisa nanti insya Allah, jangan menjawab iya siap, tapi jawablah insya Allah, karena kita tidak tahu besok nanti kita apakah masih bisa bernafas. Delapan bahaya dusta dalam Islam yang wajib diketahui. Nah, ini bahaya kita tidak jujur. Yang pertama, tidak mendapat syafaat Rasulullah, penyebab masuk neraka, rezeki tidak berkah, membawa kemunafikan, menimbulkan pertengkaran, memperbanyak musuh, memiliki sedikit teman, hati tidak senang. Nah, ini bahaya-bahaya jika kita tidak berkata benar atau selalu berdusta. Pasti kita tidak akan memiliki banyak teman. Pasti ketika kalian di sekolah, ngomongnya kalian tidak sesuai dengan kenyataan, pasti teman-teman kalian tidak akan suka terhadap kalian. Bahaya ingkar janji. Yang pertama, mendapatkan dosa dari Allah. Pasti kalau kita melanggar janji, dosa kepada orang yang kita janji dan dosa kepada Allah. Tidak lagi dipercaya oleh sesama manusia. Teman kalian sudah berjanji, kalau kalian tidak menepati janjinya, pasti tidak akan dipercaya lagi kepada teman kalian itu. Mereka yang gemar ingkar janji dekat dengan kemunafikan. Orang munafik, orang yang mengingkar janji, merusak hubungan persaudaraan atau pertemanan dengan sesama manusia. Hati tidak tenang dan hidup tidak tentram sebab dikejar dosa dan rasa bersalah. Tabiat ingkar janji merupakan bukti keimanan seorang yang lemah. Itu dia paparan dari materi kita yang selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kalian sebagai pegangan hidup kalian, bahwa kita itu jangan sampai berkata dusta dan jangan sampai mengingkari janji kita. Walaupun perkataan itu sebenarnya berat untuk kita, tapi kebenaran, kejujuran itu harus diungkapkan. Dan walaupun kalian ketika berjanji dengan teman kalian walaupun sepele, janganlah kalian menyepelekan. Jawablah insya Allah ketika kalian menyetujui ajakan dari teman kalian, entah siapapun, entah teman, entah orang tua, entah orang yang lebih tua, saudara. Jangan sampai kita berbicara atau mengucapkan kata-kata yang dusta dan kita tidak menepati janji. Semoga bermanfaat. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.